Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal mengatakan kepada kita dalam ayatnya, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah azza wa jal, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menuntun manusia agar bagaimana mereka menjalani hari-hari dari kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, makhluk yang beraneka ragam, latar belakang pendidikan dan pengetahuan mereka, budaya dan pola hidup juga yang bermacam-macam,
tetapi agar senantiasa adanya keseimbangan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka dengan perintah yang agung, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Di atas perbedaan bagaimanapun keadaan kalian, apakah perbedaan latar belakang, kebudayaan, status sosial, pendidikan, dan seterusnya, tetapi hendaklah kalian itu semua menjalankan suatu misi yang agung, yaitu tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, tanpa harus membedakan antara orang-orang yang mempunyai jah, mempunyai kedudukan, dan orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan. Apakah Anda adalah seorang pejabat ataukah rakyat? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menjalankan suatu prinsip yang agung, yaitu ta'awun 'alal birri wa taqwa, bahu membahu dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Namun jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika dia lemah dari melakukan perubahan dengan lisan, karena dia orang yang tidak punya kedudukan, atau orang yang nasihat-nasihatnya mungkin tidak akan didengar, maka fa biqalbih, ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Jangan bergabung dengan kemungkaran itu, jangan duduk bersama mereka, jangan bergaul dengan mereka, dan jangan mengajak mereka berdebat dalam permasalahan yang mungkin akan menambah semakin kerasnya hati, tetapi berpalinglah dari mereka. Ingkarilah mereka dengan hatimu, karena itulah selemah-lemahnya pengingkaran atas selemah-lemahnya iman seseorang. Telah datang dalam riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni tatkala menafsirkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Abul Fidah Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin alladhi yukhalitu an-nas, yang bergaul dengan manusia, seorang muslim yang memainkan perannya sebagai makhluk sosial,
tidak melupakan berinteraksi dengan makhluk yang berada di sekitarnya. Wa yasbiru ala adahum, lalu dia bersabar atas gangguan-gangguan mereka, bersabar atas perlakuan mereka terhadapnya, dalam rangka mendakwakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. A'zamu ajran, pahalanya lebih besar. Orang yang demikian ini pahalanya lebih besar. Orang yang bergaul dengan manusia dalam rangka mendidik dan mengajak mereka ke jalan Allah, tetapi dia mendapatkan rintangan, halangan dan penentangan-penentangan, tetapi dia terus bersabar. Dia memaklumi keterbatasan mereka, dia memaklumi keadaan mereka sebagai orang awam, tetapi dia tidak surut dalam mengajak mereka kembali kepada Allah. Orang yang demikian ini pahalanya lebih besar daripada la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum, daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia, orang yang tidak menjalankan perannya sebagai makhluk sosial, orang yang tidak berinteraksi dengan orang lain, dan orang yang tidak bersabar menghadapi gangguan-gangguan manusia, tidak bersabar menghadapi kejahilan manusia, lalu dia mengasingkan diri. Dia hidup dengan dirinya sendiri, dia melakukan uzlah, maka tentunya pahalanya tidak lebih besar daripada jenis manusia yang pertama. Karena manusia yang pertama, dia menerapkan satu prinsip yang agung, yaitu kesabaran dalam kehidupannya. Dan juga dia menjalankan suatu perintah yang mulia, yaitu mendakwakan manusia kepada kebajikan dan ketakwaan. Dia tidak hidup dengan prinsip yang penting untung sendiri, tidak hidup dengan prinsip yang penting dia selamat, dan dia tidak peduli dengan lingkungannya. Tidak, tetapi dia prihatin dan dia selalu memikirkan keselamatan manusia yang ada di sekitar lingkungannya. Inilah manusia yang utama, manusia yang menjalankan prinsip para nabi dan para rasul, yaitu mendakwahkan manusia kepada jalan Allah Azza wa Jal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia surat Al-Furqan. Allah tabaraka wa taala mengatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, agar senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini jelas menyebutkan bahwasanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri selamat, juga bukan agar supaya Nabi dan keluarganya semata-mata selamat, tetapi liyakuna lil alamin nadhira, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan bagi seluruh manusia dengan tingkat latar belakang mereka yang berbeda-beda, dengan kondisi mereka yang beraneka ragam. Ala kulli hal, upaya untuk mendidik mereka takwa kepada Allah adalah merupakan upaya yang terbaik. Ucapan dalam mengajak manusia untuk takwa kepada Allah adalah ucapan yang paling mulia, dan tidak ada ucapan yang lebih baik daripadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
Dan siapakah yang ucapannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk mengenal siapa Rabb mereka, mengajak manusia untuk mengenal siapa Nabi mereka, mengajak manusia untuk mengetahui bagaimana caranya mereka beribadah kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Sebab itu telah datang dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ahabbu ma ta'abbadani bihi abdi ilayya an-nushu li. Sungguh ibadahnya seorang hambaku yang paling aku cintai adalah memberikan nasihat karena aku, memberikan nasihat kepadaku untuk kembali kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang berada di sekitar kita, upaya untuk membimbing manusia kembali kepada Allah Azza wa Jal, adalah merupakan suatu upaya yang tidak boleh dianggap remeh dan disia-siakan oleh manusia. Karena perkara tersebut adalah merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Allah telah memberikan seseorang kelapangan, apakah ilmunya, apakah kesehatannya, apakah kecerdasannya, ataukah hartanya, maka kepeduliannya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah adalah merupakan suatu bentuk syukur kepada karunia yang Allah berikan kepadanya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbu ayyura athara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merasa senang, Allah senang, Allah Azza wa Jalla suka bila melihat bekas-bekas kenikmatan yang diberikan kepadanya itu nampak pada seorang hamba, muncul pada seorang hamba. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tidak berhenti pada dirinya saja, tetapi kemudian dia tampakkan, dia salurkan, dan dia jadikan kenikmatan itu berpengaruh kepada orang yang berada di lingkungannya. Sama seperti ketika Allah memberikannya harta benda. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama seorang sahabat. Lalu Rasulullah melihat sahabat ini menggunakan pakaian yang usang, menggunakan pakaian yang lusuh, yang compang-camping. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai harta? Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, bahkan saya mempunyai ini dan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, idza ataka Allahu malan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau harta,
falyura atharuhu alaik, maka hendaklah tampakkan bekas-bekas harta itu pada dirimu. Maka di dalam hadis ini, meskipun berbicara tentang satu jenis kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan Allah berikan, yaitu harta, tetapi di sana ada kenikmatan yang lebih agung, lebih bermanfaat dan lebih mulia daripada sekedar kenikmatan harta, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan ilmu yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina wa akbar hammina. Allahumma zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimis salah. Allah Akbar.